Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan diambil dari kitab Ester pasal 5 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-14. Judul renungan kita, jangan menyimpan kebencian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebencian itu bisa dialami oleh semua orang. Tidak ada orang yang tidak bisa merasakan benci, saudara. Nah, kebencian itu munculnya dari mana? Dari internal, bisa juga dari eksternal. Dari internal itu kebencian yang muncul dari diri kita sendiri. Penyebabnya apa? Itu karena di dalam hati kita belum ada Tuhan, ya. Jadi belum ada damai sejahtera, sehingga apa aja yang orang lakukan, kita menjadi orang yang sensi banget. Kita suka benci, kita jadi seperti netizen, saudara, yang apa-apa dilakukan orang kita selalu nyinyir. Orang buat baik kita menganggap dia sok-sokan, ya. Orang menunjukkan sesuatu prestasi yang diberikan, kita yang di dalam hatinya ini ada kebencian, saudara, langsung mengatakan sombong, ya, dan banyak hal. Nah, ini dari internal, saudara. Kebencian bisa juga muncul dari eksternal, yaitu orang-orang di luar kita yang melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga membuat kita benci kepadanya, melukai kita sehingga kita benci dan marah kepadanya. Nah, saudara, jadi kebencian bisa dialami oleh siapapun juga. Tapi saudara, yang jadi permasalahan adalah sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh menyimpan kebencian. Kenapa, saudara? Karena ketika kita menyimpan kebencian, satu, itu merugikan diri kita sendiri. Itu melukai diri kita sendiri, menghancurkan diri kita sendiri. Yang kedua, saudara, kebencian yang disimpan hanya akan melahirkan kejahatan lain. Seperti kisah di dalam kitab Ester yang pasal kelima ini, ayat 9 sampai 14. Di bagian firman Tuhan ini bercerita tentang seorang Haman yang sangat membenci Mordekai. Kenapa dia membenci Mordekai? Padahal Mordekai tidak melakukan perbuatan salah, melanggar hukum, melakukan dosa, tidak. Hanya karena Mordekai itu tidak mau sujud sembah, menghormati dia. Karena bagi Mordekai yang patut disembah itu hanya Tuhan, ya, seperti itu. Dan mereka sesama manusia tidak harus memberikan penyembahan, penghormatan yang berlebihan seperti itu, ya. Hal ini membuat Haman jadi tidak suka, jadi benci kepada Mordekai. Nah, ini saudara, kebencian yang muncul dari dalam hati, dari dalam diri, secara internal. Ini yang dialami oleh Haman. Lalu apa akibatnya ketika Haman menyimpan kebencian itu? Seperti saya katakan tadi, yang pertama, kebencian itu melahirkan kejahatan lain. Ketika dia melihat Mordekai, dia marah dan kemudian dia merencanakan kejahatan kepada Mordekai. Nah, celakanya saudara, Haman ini ketika dia benci kepada Mordekai, dia menceritakan kebenciannya itu kepada orang-orang yang tidak dewasa secara rohani, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang akhirnya mendukung si Haman untuk melakukan perbuatan jahat yang lebih lagi, yaitu menyulahkan Mordekai, membuat tiang gantungan untuk Mordekai. Nah, saudaraku, akibatnya apa? Hal ini tentu menghancurkan diri Haman sendiri. Akhir dari cerita ini kita tahu, ya, bahwa akhirnya Hamanlah yang disulahkan di tiang yang dia buat sendiri. Nah, saudaraku, pelajaran penting buat kita. Kalau kita merasakan kebencian, mari kita membuang jauh-jauh kebencian itu, saudaraku. Dan bagaimana caranya sebenarnya membuang? Tentu saja datang kepada Tuhan. Mohon Tuhan memberikan kita roh damai sejahtera, memberikan kita hati yang mau mengampuni. Dan setelah itu, saudara, mari kita datang kepada orang yang membuat kita benci. Ajak dia bicara, selesaikan masalah itu baik-baik, dan berdoalah. Supaya kita, saudara, jangan sampai akhirnya melakukan kejahatan yang lebih besar lagi. Dan saudara, kalau saudara mengalami kebencian, jangan cari orang yang tidak tepat. Carilah orang yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, yang bisa membantu saudara menyelesaikan masalah saudara. Saudara, saya mau membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Amsal pasal 10 ayatnya yang ke-12, ya.
Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Mari membuang kebencian dan menumbuhkan kasih yang dari Tuhan, sehingga kita bisa menyelesaikan kebencian dalam hati kita. Tuhan Yesus memberkati.